Bab 1361. Setelah itu, Tan Yun memberitahu Zenji untuk tidak memberitahu Xuan Yuanrou tentang identitas sebelumnya dan identitas sebelumnya. Dia juga memberitahu Zenji bahwa Xuan Yuanrou adalah reinkarnasi dari klan roh. Zenji mendengar itu, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya penuh dengan kekhawatiran. Dia sangat takut bahwa suatu hari Xuan Yuanrou akan berbalik melawan Tan Yun setelah memulihkan ingatannya. Tan Yun tampaknya melihat melalui kekhawatiran Zenji, dan berkata, "Urusan saya, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, saya akan mengurusnya." "Ya," Zenji mengangguk. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu, dan alis pedangnya berkerut. "Zenji, ketika saya tiba di alam 9 surga pada hari pertama, saya melihat Putri Tuan di kota abadi Tongtian. Saya belajar dari kata-kata Ouyang Qianqian bahwa Tongtian abadi kota belajar dari jangan menganggap peri yang naik sebagai orang yang lebih rendah. Saya pikir Tuan kota-kota abadi Tongtian adalah orang yang baik, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk melakukan ini pada ayah dan ibu angkat Anda. Dendam macam apa yang kamu miliki keluarga Zen dengan kota abadi Tongtian?" "Tidak ada dendam." Zenji menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak bisa memikirkan kebencian antara keluarga Zen dan Tongtian Xiancheng." Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya mengerti, ketika kita meninggalkan tanah kosong, kita akan membalas dendam." Setelah itu, Tan Yun meminta Xuan Yuanrou dan yang lainnya di Aula Lingqiao Dao untuk keluar dan berkata, "Rower, Zenji dan saya memiliki kesalahpahaman sebelumnya, tetapi sekarang saya telah menyelesaikannya. Mulai sekarang, Zenji akan menjadi saudara perempuanku." Xuan Yuanrou bisa melihat dari ekspresi Tan Yun bahwa Tan Yun menyembunyikan sesuatu. Melihat Tan Yun tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan, dia tidak bertanya dengan hati-hati. Xuan Yuanrou berkata, "Tan Yun, sekarang setelah semua musuh telah dibasmi, saya berencana untuk kembali ke kota abadi Qingtian, biarkan semua prajurit peri menyebarkan kabar baik, dan biarkan makhluk abadi yang lebih rendah memasuki kota abadi Xuanyuan, kota terbengkalai, dan kota besar lainnya, abadi. Tinggal di kota. Mari kita lebih rendah dari yang abadi, dan tidak harus menjalani hari-hari ketakutan dan perpindahan." Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju. "Zenji, kakak pergi," kata Tan Yun sambil menatap Zenji. "Kakak, aku ingin pergi bersamamu." Zenji berkata, "Tunggu aku sebentar, aku akan pergi dan mengatur urusan kota." "Bagus." Tan Yun tersenyum. Zenji tertawa dan melangkah keluar dari aula VIP, dan setelah beberapa saat, dia berbalik. Setelah itu, naga emas dan singa membawa semua orang dan terbang menuju Qingtian Xiancheng. Dalam perjalanan, Xuan Yuanrou bertanya kepada Zenji dengan rasa ingin tahu mengapa dia dipromosikan ke ranah kaisar ketiga begitu cepat. Zenji memberitahu semua orang tentang pemurnian pil kaisar terbaik. Xuan Yuanrou terkejut ketika dia mendengar ini, tetapi dia mendengar bahwa ada beberapa obat abadi untuk memperbaiki pil kaisar terbaik di tanah yang sepi, dan dia tidak pernah berharap bahwa Zenji dapat memperbaikinya. Tidak perlu memikirkannya, Xuan Yuanrou juga tahu bahwa Zenji memiliki pengetahuan yang mendalam tentang alkimia. Dia memandang Zenji dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Tuan kota Zen, keterampilan alkimia Tan Yun juga sangat tinggi. Saya benar-benar ingin tahu dengan siapa Anda membandingkan dengan apakah alkimianya lebih baik." Setelah mendengar ini, Tan Yun dan Zenji saling tersenyum. Zenji tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kakakku lebih mahir dalam alkimia, dan kakak laki-lakiku juga mengajariku alkimia." Tan Yun secara alami tidak mengajar Zenji dan Su sendiri. Pada awalnya, ia menulis alkimia klasik ilahi yang mengguncang langit dan dunia, dan menganugerahkannya pada Tuer Lingxia Tianzun. Dan Zenji juga magang Lingxia Tianzun, jadi Lingxia Tianzun memberi Zenji nada ajaib pil, sehingga dia bisa memahami alkimia. Oleh karena itu, alkimia Zenji sangat berhasil. "Betulkah?" Xuan Yuan tersenyum lembut, "Tan Yun, kamu luar biasa." Tan Yun tersenyum cerah, "Dengan Zenji di masa depan, aku tidak perlu mengerjakan alkimia. Zenji, tugas alkimia untuk semua orang di masa depan diserahkan kepadamu, bagaimana?" Zenji tersenyum manis, "Aku menuruti kakakku." Setelah itu, Zenji memberitahu semua orang bahwa dia masih memiliki banyak pil kaisar terbaik yang dia sempurnakan. Siapapun yang akan dipromosikan ke ranah kaisar di masa depan bisa mendapatkannya darinya. 8 bulan kemudian,
Naga emas dan singa yang membawa Tan Yun dan yang lainnya terbang ke kota abadi langit besar. Masalah yang akan menghancurkan makhluk abadi yang agung dan aliansi antara Meteor Celestial City dan Great Sky Immortal City diumumkan ke seluruh kota. Tentara abadi kota dan orang-orang abadi berjumlah lebih dari 6 miliar, yang cukup menarik. Seluruh kota merayakan selama 3 hari. Ini adalah perintah yang diberikan Xuan Yuanrou kepada semua orang. 3 hari kemudian, Tan Yun, Zenji, Shen Subing, Xuan Yuanrou dan yang lainnya mulai memasuki aula Lingqiao Dao untuk mundur. Kali ini Tan Yun dan yang lainnya akhirnya bisa mundur dengan tenang sampai komandan tiba. Selama retret Tan Yun, lebih dari 6 miliar makhluk abadi di kota abadi Qingtian, menurut perintah Xuan Yuanrou, mulai mengalir keluar dari kota abadi Qingtian dan menyebarkan berita bahwa musuh telah dimusnahkan sepenuhnya. Dalam 8 tahun berikutnya, makhluk abadi yang lebih rendah dari seluruh tanah terbengkalai tahu tentang masalah Tuan Kota Xuan Yuan dan Jenderal Tan Yun menaklukkan tanah terbengkalai. Pada saat yang sama, yang membuat mereka bersemangat adalah mereka dapat memasuki kota-kota peri besar untuk hidup. Akibatnya, dalam 7 tahun berikutnya, semua makhluk abadi yang lebih rendah di tanah terbengkalai, dengan total lebih dari 50 miliar, memasuki kota-kota besar yang abadi. Setelah memasuki kota, hanya ada satu tuan di hati semua makhluk abadi, dan itu adalah Xuan Yuanrou. Hari ini, tanah yang ditinggalkan itu damai. Sudah 15 tahun sejak Tan Yun menutup pintu, dan 164.250 tahun telah berlalu di dalam menara. Selama periode ini, Tan Yun menghabiskan ribuan tahun dan dipromosikan dari peringkat pertama ke peringkat kedua dari ranah kaisar. Butuh 15.000 tahun untuk memadatkan janin Kaisar Hongmeng ketiga, yang dipromosikan ke peringkat ketiga alam kaisar. Butuh 20.000 tahun untuk memasuki tahap keempat dari ranah kaisar. Butuh 30.000 tahun untuk melangkah ke tahap kelima dari ranah kaisar. Butuh 38.000 tahun lagi untuk memasuki langkah keenam dari ranah kaisar. Butuh 48.000 tahun untuk melangkah ke langkah ketujuh dari ranah kaisar. Pada akhirnya, butuh lebih dari 1.000 tahun untuk mengolah tubuh tiran guntur angin urutan ke-15 ke tahap pencapaian besar. Sekarang Tan Yun memiliki kekuatan mengerikan untuk merobek artefak Zongpinya dengan tangan kosong. Kekuatan angin guntur. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, berbalik di udara, dan tiba-tiba ukuran tubuhnya melonjak hingga 1.000 kaki. Kekuatan kaisar angin dan kekuatan kaisar guntur melingkari tubuh seperti gunung, membuatnya tampak seperti dewa yang turun di alam 9 surga Hongmeng. Teror, pendukung. Ini identik dengan Tan Yun saat ini. Berdengung. Di tengah getaran hebat di kehampaan, rambut Tan Yun menari-nari, seberkas kesadaran abadi yang tak terlihat melonjak ke langit. 100 juta sen, 300 juta sen, segera kesadaran abadi naik menjadi 500 juta sen, dan akhirnya berhenti di 660 juta sen. Untuk mengetahui kekuatan kaisar biasa tingkat ke-6, kesadaran abadi hanya dapat mencakup radius 600 juta sen. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Meskipun dia hanya pada tahap ke-7 dari kaisar realem saat ini, kesadaran abadi dapat mencakup radius 606.000 sen. Dengan kata lain, jiwa kaisar Tan Yun Hongmeng sekarang lebih kuat dari ranah kaisar ke-6. Jiwa kaisar yang begitu kuat berarti bahwa Tan Yun dapat dengan mudah mengontrol kekuatan tingkat ke-6 dari alam kaisar biasa setelah menggunakan murid surgawi Hongmeng. Hahaha, bagus, tidak buruk. Tan Yun menunjukkan warna dominan yang kuat di pupil raksasanya. Jika saya melakukan yang terbaik, bahkan jika saya menghadapi kekuatan kerajaan ke-8, saya akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Boom, boom. Tiba-tiba, suara keras datang dari langit di atas gunung abadi Qingtian, yang kenyaringannya benar-benar mengejutkan Tan Yun. Gerakan besar seperti itu. Tan Yun bingung, dan melepaskan kesadaran abadi, bergegas keluar dari kuil Tao Lingqiao, dan menemukan pemandangan yang sangat mengejutkan melalui kesadaran abadi. Namun, terik matahari yang semula di langit tiba-tiba tertutup oleh awan gelap dan menyelimuti seluruh gunung Qingtian yang megah. Segera setelah itu, awan gelap itu meroket dari segala arah, dan dalam beberapa tarikan napas, itu menyelimuti seluruh kota abadi langit besar. Ledakan. Ada guntur yang keras, dan semua bangunan di Great Sky Immortal City dalam radius 800 juta sen berdengung dan bergetar. Miliaran abadi, menatap langit mendung yang gelap, semua wajah ngeri, seolah-olah binatang yang menelan akan turun. Detik berikutnya,
Suara Tan Yun terdengar di benak semua makhluk abadi. Saya Jenderal Tan Yun, Anda tidak perlu panik, visi dunia ini seharusnya menjadi penguasa kota yang melintasi perampokan. Setelah mendengar ini, semua yang abadi merasa lega, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Karena mereka telah mendengar bahwa hanya pembangkit tenaga listrik tingkat 12 di ranah kaisar yang akan mengatasi malapetaka ketika mereka dipromosikan ke ranah kaisar. Setelah kemenangan berhasil, Anda akan melangkah ke ranah kaisar yang diimpikan peri. Pada saat ini, suara Sen Subing yang menyenangkan terdengar di benak Tan Yun, suamiku, itu bukan Suanyuan Roudu Jie, menurut perhitungan waktu di istana, dia menyentuh penghalang kekaisaran sedini 30.000 tahun yang lalu. Kemudian, dia meninggalkan kota abadi Qingtian, telah berhasil mengatasi malapetaka, dan masih mundur. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba menyadari, saya mengerti, apakah karena Anda ingin mengatasi malapetaka? Betul sekali. Suara harapan Sen Subing sekali lagi terdengar dari benak Tan Yun, suamiku, gengsi setelah perampokan terlalu kuat, jika kamu tidak hati-hati, kota abadi Qingtian akan hancur di Wei. Suamiku, aku meninggalkan kota abadi Qingtian untuk menyeberangi perampokan. Setelah Sen Subing di lantai 47 melewati transmisi suara, dia terbang keluar dari Aula Tao Lingqiao. Mengenakan gaun bunga emas, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menuju luar kota abadi Qingtian. Wow, Tan Yun juga terbang keluar dari Aula Tao Lingqiao, mengikuti Sen Subing dari langit. Subing, aku akan menemanimu. Suamiku, bukankah kamu terus mundur? Sen Subing melakukan perjalanan melalui awan gelap saat berbicara. Tidak, Tan Yun menjawab, dalam 1 tahun lagi, komandan akan turun ke tanah terlantar. Selama 1 tahun, saya akan tetap tertutup, dan saya tidak akan dapat meningkatkan kultivasi saya. Dalam 3 hari berikutnya, Sen Subing dan Tan Yun telah pindah dari kota abadi Skyrim dan muncul di atas gurun. Meskipun Tan Yun berjarak 30 juta sen dari pusat daerah bencana Sen Subing, dia masih berada di bawah awan gelap. Dapat dilihat bahwa langit yang perkasa dan menakutkan dari pembangkit tenaga listrik tingkat ke-12 dari Kaisar Realem ketika dia melintasi bencana. Subing hati-hati, hidup dan mati Kaisar akan segera dimulai. Tan Yun berkata dengan suara khawatir, kamu harus berhati-hati. Sen Subing tersenyum, suamiku, jangan khawatir, apakah kamu lupa siapa aku dulu? Di masa lalu, saya berhasil mengatasi malapetaka, tetapi sekarang secara alami juga. Tan Yun tersenyum, ini suamiku, aku khawatir dan kacau. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia menemukan melalui kesadaran abadi bahwa di atas kepala Sen Subing, di awan gelap dengan radius puluhan ribu Celcius, bencana gemuruh ribuan li muncul. Setiap mangkuk kesengsaraan guntur seperti naga raksasa yang menjulang di langit hitam, dan mengandung kekuatan waktu dan ruang yang sama dengan kualifikasi Sen Subing. Ledakan. Boom! Dalam sekejap, kekosongan di atas kepala Sen Subing runtuh seharga ribuan sen. Segera setelah itu, kesengsaraan guntur ratusan ribu sen menelan kekosongan puluhan ribu sen, dan juga menelan Sen Subing di gurun. Tiba-tiba, di gurun dengan Sen Subing sebagai pusat dari puluhan ribu abad, hamparan guntur dan bencana yang lebat dan luas tampak seperti pegunungan yang lurus dan cerah, mengarah dari tanah ke awan gelap di langit. Adegan bencana Sen Subing sangat mengejutkan. Dalam 3 hari berikutnya, kesengsaraan guntur terus membombardir Sen Subing dari awan gelap, seolah tak berujung. Pada hari keempat, perampokan guntur berhenti datang. Hamparan awan gelap yang luas memudar dengan cepat, memperlihatkan bintang-bintang dan bulan yang cerah. Di bawah sinar bulan yang cerah, Sen Subing melayang ke langit dari gurun, berdiri dengan bangga di langit malam, memancarkan nafas dari alam kaisar tingkat pertama. Sen Subing menatap Tan Yun yang terbang, dengan tatapan nakal di matanya yang indah, siapa kamu? Tan Yun tercengang sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, kecantikan kecil, saya seorang veteran yang mengaku sebagai veteran bunga di seluruh dunia. Kamu pergi, suamiku akan segera datang. Sen Su menatap Tan Yun dengan dingin. Haha, itu sentimental. Tan Yun naik ke udara dan memeluk Sen Subing dengan tiba-tiba. Kemudian, dia menekannya di gurun dan berkata sambil tersenyum, surga adalah selimut, bumi adalah sofa, kecantikan kecil, ayo. Segera, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara, lalu terengah-engah dan melepaskan ikatan simpul di pinggang Sen Subing.
Tan Yun naik ke tubuh menggoda Sen Subing yang akan membuat siapapun tergila-gila. Keesokan harinya, ketika langit mulai cerah, Sen Subing mengenakan gaun emas panjang yang basah oleh keringat, terletak di lengan Tan Yun, wajahnya mengartikan kebahagiaan. Setelah waktu yang lama, Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, suamiku, 49 tahun yang lalu, komandan adalah kekuatan dari kerajaan ke-6. Setelah bertahun-tahun, jika dia adalah kaisar ke-8, aku, Anda, Suan Yuanrou dan Zenji secara alami dapat menghancurkannya dengan bergabung. Jika dia adalah kerajaan kaisar ke-9, pertempuran kita dengannya adalah pertempuran sengit. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika dia adalah kaisar ke-9, kita mungkin bukan lawannya. Selain itu, dia belum tentu merupakan ranah kaisar ke-9. Setelah Tan Yun dan Sen Subing mengobrol sebentar, mereka terbang selama 3 hari dan kembali ke kota abadi Qingtian, rumah besar Gunung Abadi Qingtian. Pada bulan berikutnya, semua istri Tan Yun, termasuk Tantai Xianer dan Tang Menggu, meninggalkan kebiasaan satu demi satu. Di antara 7 istri, Sen Subing memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan 6 wanita yang tersisa semuanya adalah kaisar ke-9. Tan Yun tidak bersama istrinya selama bertahun-tahun, dan berencana membawa ke-7 istrinya untuk berjalan-jalan di kota abadi Qingtian. Sue Zian, yang baru saja dipromosikan ke ranah kaisar ke-9, juga meninggalkan bea cukai. Jadi Tan Yun dan 8 putrinya mulai bermain di gunung dan sungai yang terkenal di kota abadi Qingtian. Tahun-tahun telah berlalu, dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap. Dalam waktu setengah tahun, Tan Yun dan 7 istrinya, 7 gadis yang berada di tengah hujan dan embun, dilembabkan oleh Tan Yun, dan mereka lebih cantik dan bergerak. Malam tiba. Wow, sesosok jatuh dari langit dan terbang di luar kota abadi Qingtian, berubah menjadi Gunung Zhenyuan. Orang ini adalah pelayan mansion Tuan Kota Zenji. Pada saat ini, Zhen Yuanshan berkeringat deras, dan ekspresinya sangat bingung. Di luar kota abadi Qingtian, seorang jenderal abadi yang menjaga gerbang kota menggenggam tinjunya dan berkata, Xian Zhen, ada apa denganmu? Acara besar itu tidak bagus. Zhen Yuanshan berkata dengan ekspresi cemas, saya memiliki 100.000 masalah mendesak, dan saya ingin melaporkannya kepada Tuan Kota kami. Jenderal abadi yang menjaga gerbang kota tidak berani mengabaikan, dia segera membuka gerbang kota dan membiarkan Zhen Yuanshan memasuki kota abadi Qingtian. Setelah Zhen Yuanshan memasuki gerbang kota, dia terbang jauh-jauh menuju Suan Yuan Xianshan. 1 jam kemudian, Zhen Yuanshan terbang turun di lereng bukit Gunung Qingtianxian, dan setelah menyapa para penjaga mansion Tuan Kota, dia membawanya ke aula VIP Mansion. Kemudian para penjaga menyuruh Zhen Yuanshan untuk menunggu dan pergi. Penjaga itu segera pergi ke puncak Gunung Qingtianxian dan memberitahukan kabar Zhen Yuanshan kepada Tan Yun yang sedang menyaksikan matahari terbenam bersama putri-putri Sen Subing. Tan Yun memberikan transmisi suara kepada Zenji, yang sedang mundur di Lingqiao Dao Hall, dan memberitahunya bahwa Zhen Yuanshan telah datang ke City Lord's Mansion dan mengklaim bahwa ada 100.000 masalah mendesak. Zenji, yang sudah berada di tahap keempat Kaisar Realem, muncul entah dari mana dari Tan Yun dan bertanya, saudaraku, Zhen Yuanshan, apakah kamu mengatakan sesuatu? Tidak, Tan Yun menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Tan Yun, Zenji, 7 istri, dan Sue Zian terbang turun dari puncak ke rumah penguasa kota dan langsung menuju ke aula VIP. Ketika Zhen Yuanshan melihat Zenji dan Tan Yun memasuki aula VIP, dia membungkuk dan berkata, Tuan Kota, Komandan datang ke tempat sepi 8 bulan yang lalu, dan sekarang di kota peri meteor kami. Apa? Hati Zenji tenggelam, lalu dia tahu bahwa kota peri lainnya dihancurkan. Zhen Yuanshan berkata, jangan khawatir, dari kata-kata komandan, bawahannya dapat mendengar bahwa setelah dia memasuki tanah terbengkalai, dia datang langsung ke kota meteor. Dia mungkin tidak tahu tentang penghancuran kota-kota besar abadi. Petik 2. Bawahan memberitahu komandan bahwa kamu sedang mencari ramuan, jadi dia meminta bawahannya untuk memanggilmu kembali. Setelah mendengar ini, Zenji menatap Tan Yun, kakak, bagaimana menurutmu? Tan Yun tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, Zenji, seberapa kuat tantangan lompatan katakmu sekarang? Saudaraku, aku tidak takut dengan pembangkit tenaga listrik dari ranah Kaisar ke-8. Zenji berkata setelah memikirkannya. Oke, Tan Yun berkata, kamu, aku,
Su Bing, ditambah Ruer, kita berempat bekerja sama, bahkan jika itu adalah kekuatan kerajaan ke-9, kita tidak takut, kita masih takut itu tidak akan berhasil. Lebih dari 49 tahun yang lalu, dia berada di tahap ke-6 dari ranah kaisar. Dalam waktu yang begitu singkat, dia meninggal pada tahap ke-9 dari ranah kaisar. Kali ini, kita akan menangkapnya dan meninggalkan tanah kosong melalui dia. Setelah itu, Tan Yun memberi Suan Yuanrou transmisi suara, sekarang Suan Yuanrou, yang sekarang adalah kaisar tingkat pertama, muncul entah dari mana di depan Tan Yun, menatap Sen Subing, matanya menunjukkan warna yang luar biasa, Sister Sen, kamu kecepatan peningkatan ranah sangat cepat. Sebenarnya, seperti saya adalah kaisar tingkat pertama. Sen Subing tersenyum dan meraih tangan Suan Yuanrou, meskipun kamu dan aku memiliki alam yang sama, aku khawatir aku bukan lawanmu. Saudari Sen, kamu rendah hati. Suan Yuanrou tersenyum, dan Tan Yun memberitahu Suan Yuanrou bahwa komandan telah datang terlebih dahulu. Setelah Tan Yun membawa Zhen Yuanshan ke Aula Ling Qiao Dao, dia terbang keluar dari kota abadi Qingtian bersama Suan Yuanrou, Su Bing, dan Zhen Ji, dan tiba di kota abadi meteorit pada bulan April. Sebelum tiba, Tan Yun, untuk mencegah komandan mengenali Suan Yuanrou, dia membiarkannya memasuki aula tinggi surga. Sesaat kemudian, meteor Xiancheng, mansion tuan kota. Di taman belakang dengan bunga-bunga eksotis dan bunga-bunga harum, seorang lelaki tua berjubah putih berusia sekitar 80 tahun duduk bersila, matanya yang keruh mengungkapkan obsesi. Bau, sangat wangi, aku merasa seperti berada di taman belakang, mencium aroma gadis kecil Zen yang tertinggal. Zenji, kali ini ketika kamu kembali, aku harus membuatmu menjadi wanitaku. Oh tidak, itu adalah hewan peliharaan wanita lebih tepatnya. Ahahaha. Pada saat ini, Zhen Yuanshan melangkah ke taman belakang, dan berkata dengan hormat, administrator, generasi muda telah mengambil tuan kota kita. Benarkah? Bagus. Pengawas perlahan bangkit dan berkata dengan senyum lebar, pimpin jalan. Generasi muda patuh. Zhen Yuanshan dengan hormat mengundang komandan ke Aula Zhengxian. Komandan melangkah ke aula, mengabaikan Tan Yun secara langsung, tetapi dia tidak bisa mengabaikan Sen Subing di samping Tan Yun. Tuan kota Zen, siapa ini? Komandan memandang Zenji dan bertanya. Zenji membungkuk dan berkata, kembalilah ke gubernur, namanya Sen Subing, istri temanku Tan Yun. Sial, gadis cantik seperti itu sebenarnya sudah menikah. Tapi, hehe, itu hal yang baik untuk merebut istri orang lain. Komandan berkata diam-diam, dan perlahan menoleh, menatap Tan Yun, anak kecil, mungkin apakah kamu Tan Yun? Ya, yang dewasa, yang termuda adalah Tan Yun. Tan Yun tampak ketakutan, tetapi dalam hatinya dia berpikir, hal-hal lama, jika Anda berani membuat ide Subing, saya akan membuat Anda sulit mati. Komandan berkata tanpa mengelak, anak kecil, istrimu sangat cantik. Lihat kakinya yang indah, cek-cek, dan pinggang pria kecil itu. Alangkah kerennya jika kamu membalikkan awan dan hujan di sofa. Hahaha. Mendengar ini, Tan Yun tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, tetapi sebenarnya, dia dipenuhi dengan kemarahan. Pada saat ini, Tan Yun, Sen Subing, dan Zhen Ji mendengar tangisan Suan Yuanrou di benak mereka. Orang ini adalah kaisar tingkat 9 yang kuat. Tan Yun, jangan impulsif untuk saat ini. Mendengar bahwa komandan adalah kaisar ke-9, Tan Yun mencibir dalam hatinya. Barang-barang lama, hari ini aku pasti ingin membuatmu sesak. Pada saat ini, Zhen Ji memandang komandan, matanya yang indah dipenuhi dengan rasa jijik. Saya tidak tahu tuanmu, apa yang bisa saya lakukan? Apa masalahnya? Guan membuat wajahnya tiba-tiba muram. Jijik kecil, bukankah kau sengaja bertanya padaku? Hari ini, administrator, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Anda menjawab administrator, bagaimana menurut Anda? Zenji melirik supervisor, jangan bermimpi, aku tidak akan setuju untuk menikahimu. Apa kamu yakin? Guan menggelengkan alisnya. Oke, Zenji menjawab dengan tegas. Gadis bau, jangan bersulang atau makan anggur enak. Gubernur sangat marah, dan segera, apa yang dia pikirkan, situasi keseluruhan sudah ditentukan dalam nada suaranya. Zenji kecil, sebagai manusia, jangan terlalu banyak bicara. Tentu saja, administrator percaya bahwa Anda akan setuju.
Melihat apa yang ingin dikatakan Zenji, supervisor melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu sibuk untuk menolak, saya akan memberitahu Anda satu hal selanjutnya. Setelah Anda mendengarkan, saya pikir Anda akan setuju." Zenji tertawa. Komandan itu tertawa dan berkata, "Saya, Kaisar Sembilan Surga Hongmeng, menghabiskan puluhan ribu tahun di alam dewa pemurnian abadi. Akhirnya, setahun yang lalu, saya memadatkan ketuhanan, para dewa berhasil menyerang dan naik ke alam dewa Hongmeng." Mendengar ini, Fang Ziqing di High Heaven Hall mengepalkan tinjunya dengan erat. Anjing ini telah menjadi dewa. Kemarahan di hati Fang Ziqing bisa dibayangkan. Dia tahu bahwa jika dia ingin membalas dendam, dia harus menjadi dewa. Di dalam aula, Zenji mencibir dan berkata, "Apakah itu terkait denganku? Apakah anjing tua itu menjadi dewa atau tidak?" Komandan berkata dengan acuh tak acuh, "Dengan anjing tuamu, kamu tidak dapat membunuh 100 kepala. Tapi komandan ini akan melindungimu. Mengenai apakah itu terkait denganmu? Hahaha, tentu saja ada. Itu tidak hanya terkait denganmu, itu memiliki hubungan yang hebat dengan seluruh tempat sepi." Setelah suara itu, komandan berkata, "Kata-kata berikutnya adalah tentang takdir Anda, tetapi juga terkait dengan semua kejahatan di seluruh tanah yang tak berpenghuni. Biarkan saya mendengarkan nasib orang-orang abadi, orang-orang yang rendah hati, dan orang-orang abadi lainnya." Komandan berkata dengan senyum menyeringai, "Sekarang Kaisar Abadi Sembilan Surga Hongmeng telah diambil alih oleh Fang Rulong, Tuan Muda dari Rumah Abadi Sembilan Surga. Hanya 8 bulan yang lalu, sebagai Tuan Muda dari tahap ke-11 dari alam Kaisar Besar, dia telah naik tahta dan menjadi Kaisar Abadi Sembilan Surga yang baru. Pada hari ketika Kaisar Sembilan Surga berkuasa, seluruh alam Sembilan Surga merayakan bersama, dan Kaisar Sembilan Surga sangat senang sehingga dia memerintahkan penghancuran tanah yang sepi, sehingga para pendosa dan semua makhluk abadi yang lebih rendah harus mati." Petik 2. Dan komandan ini diperintahkan untuk datang dan menghancurkan tanah yang ditinggalkan. Setelah mendengar ini, Zenji mengutuk dengan dingin, "Kaisar Abadi Sembilan Surga benar-benar bukan manusia, dia hanyalah binatang buas, begitu banyak makhluk, bagaimana kamu bisa membunuh atau membunuh?" Sebelum Zenji menyelesaikan kata-katanya, dia berkata, "Oh, ya, Kaisar Abadi Sembilan Hari adalah putra anjing tua itu. Dia awalnya adalah binatang buas." "Zenji, kamu lancang." Komandan dengan tegas berkata, "Jika kamu bukan salah satu dari 4 wanita cantik di alam Sembilan Surga, dan terlihat cantik, jika tidak, komandan akan membunuhmu sekarang. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, dunia telah berubah sekarang. Baru 9 bulan yang lalu, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme memerintahkan agar gerbang dunia abadi ditutup dan inferior dari pesawat fana dilarang naik. Setelah semua makhluk abadi yang lebih rendah di tanah yang sepi mati, tidak ada orang rendahan yang akan terbang untuk berbagi sumber daya kultivasi dari dunia abadi dengan makhluk abadi yang superior." Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, hatinya mengamuk, "Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, tunggu aku." Pada saat ini, Duta Besar berkata, "Xiao Jiji, Duta Besar mempertaruhkan ketidaktaatan. Hari ini, saya di sini untuk membawa Anda pergi dan menghancurkan tanah yang ditinggalkan. Apakah kamu tidak mencoba untuk membalas dendam?" Kebetulan Tuan Ouyang Duantian sangat marah ketika dia melihat kota abadi surgawi, dan dia juga dapat membantumu. "Oh tentu saja, jika Anda ingin membalas dendam, jika Anda ingin bantuan gubernur ini, maka Anda harus bersumpah untuk menjadi wanita gubernur ini. Kalau tidak, kamu akan mati hari ini, dan permusuhan keluarga Zenmu tidak akan pernah terbalas. Kalau aku tidak mau susah, kamu harus menentukan pilihan hari ini. Jadilah wanitaku, atau mati." Setelah itu, gubernur melirik Tan Yun, "Hal yang sama berlaku untuk Anda. Selama Anda memberikan istri Anda kepada gubernur, gubernur dapat mempertimbangkan untuk membebaskan Anda." Di mata komandan, Tan Yun atau Zenji pasti akan setuju untuk bertahan hidup. Tan Yun menekan amarah di hatinya dan menyampaikan kepada Zenji, bertindak secara kebetulan. "Ya." Setelah Zenji melewati transmisi suara, matanya memohon, "Selama gadis kecil itu berjanji padamu, bisakah kamu benar-benar membalaskan dendamku?" "Hahaha, tentu saja." Setelah pengawas tertawa, dia membuka tangannya dan menyipitkan mata, "Jiji kecil, ke sini." Keluarga budak patuh. Wajah Zenji menunjukkan rasa malu keluarga putrinya, dan dia berjalan menuju gubernur dengan ekspresi cemas.
Mengontrol membuat suasana hati bahagia, dia telah lama percaya bahwa Zenji akan dipimpin oleh hidung di depan darah dan darah keluarga Zen. Kakak, kakak ipar. Setelah transmisi suara diam Zenji, dia datang ke saat di depan gubernur, sosoknya melintas, membawa cahaya pedang berdarah di lengan kanannya, dan memotong leher gubernur. Kecepatannya luar biasa. Pompa, darah berceceran, jari-jarinya yang terpotong terbang secara horizontal, dan sang komandan berteriak. Saat menghindar, alam bawah sadarnya menggunakan tangan kirinya untuk menahan lehernya. Tiba-tiba, tangan kirinya terputus kecuali ibu jarinya. Dasar perempuan jalang, beranikah kau menyakitiku? Komandan membuat wajahnya seram seperti hantu, biarkan aku menangkapmu dan bagaimana menghadapimu. Komandan benar-benar marah. Membunuh. Lengan giok Zenji menjentik, dan tiba-tiba, kuali ilahi ungu muncul dari udara tipis, dan itu meroket hingga 1000 kaki dalam sekejap. Ledakan. Setelah meledakkan seluruh aula, komandan bergegas pergi. Langkah ajaib ruang waktu. Sen Subing memegang pedang, Li Ying langsung menjadi transparan, seolah mengabaikan batasan ruang dan waktu, dia pergi ke komandan. Rower, bertarung. Transmisi suara Tan Yun, Suan Yuan Rou muncul dari reruntuhan, dan segera menggunakan panah murid-murid Tian Xuan dari klan roh. Su, Ho. Sejak saat itu, ribuan panah mata mendalam langit tersebar dari udara rendah dan melesat ke segala arah. Setiap panah membuat kekosongan runtuh, menakutkan. Pada saat ini, agen komandan dihancurkan oleh kuali Dewa Seribu Zhang, dan ada panah murid misterius di langit yang meledak dari sekeliling. Dan panah murid Tian Xuan ini, di bawah kendali Suan Yuan Rou, semuanya menghindari Sen Subing yang dibunuh dengan pedang oleh komandan. Pedang Dewa Pembunuh Hongmeng. Pedang ilahi meledak dari alis Tan Yun, dan kemudian, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya terbang keluar dari pikiran mereka dan melayang ke segala arah, membentuk cincin petir, mengirim meteorit ke Gunung Peri. Mengelilinginya, berdengung. Tiba-tiba, tirai besar cahaya megah meledak dari 11 pedang terbang, menutupi seluruh Gunung Peri meteorit. Tapi itu adalah pertama kalinya Tan Yun menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, dan pada pemikiran pertama Tan Yun, semua orang di mansion Tuan Kota di puncak digulung oleh kekuatan pengekangan yang lembut, dan kemudian mengirim formasi pedang ilahi Hongmeng Tu seperti kilat. Apa? Sialan tiga pelacur. Komandan ini tidak bisa mengampunimu. Pada saat ini, komandan mengeluarkan suara teriakan, dan Tan Yun Sun kehilangan reputasinya, tetapi melihat kekosongan luas dari langit suci, komandan panik, dan kaisar kuno pecah di tubuhnya. Li, lengan kanannya terangkat, tombak artefak tingkat tinggi kekuatan kuno putih susu, naik ke langit dari mansetnya. Duri itu menerbangkan kuali Dewa Ungu. Saat dia melayang ke udara dan mengambil tombak panjang ke tangannya, meskipun dia dengan berbahaya menghindari Sen Subing, yang telah menggunakan langkah hantu ruang dan waktu dan membunuh dengan pedang, 3 Celestial Ayat Eros yang datang lebih dulu, membawa banyak uang. Kepulan darah menembus dadanya, hampir menempel di jantungnya, menembus punggungnya. Dia berhasil membuat sudut mulutnya berlumuran darah, sambil meraung kesakitan, sambil menari tombak, tiba-tiba, dalam radius 10.000 meter di sekitarnya, ada ratusan meter bayangan senjata kekuatan Kaisar Kuno. Boom, boom, langit yang penuh dengan bayangan tombak itu, mengalahkan semua panah murid Sky Profound yang meledak. Betul sekali, kalahkan saja mereka semua. Tidak sulit membayangkan bahwa kekuatan komandan sangat dalam. Dalam getaran kehampaan, Sen Subing seperti Dewi Ruang dan Waktu, memegang pedang untuk melewati celah bayangan senjata dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas kepala komandan, dan sebuah pedang menebas ke arah kepalanya. Hampir pada saat yang sama, Suan Yuan Rou, yang telah memadatkan Profound Sky Ice Armor dan Profound Sky Ice Sword, muncul di belakang komandan dengan niat membunuh yang menakjubkan, mengayunkan pedangnya ke arahnya, dan menebas. Ledakan. Dalam kehampaan yang runtuh, pergelangan tangan Zen Jihao berputar, dan kuali ilahi ungu mekar dan menabrak dada utusan. Menghadapi pengepungan ketiga wanita itu, komandan membuat matanya cemburu, dan dia menyadari pada saat ini bahwa ini adalah konspirasi melawan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ketiga wanita itu memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. 3 pelacur, jika saja tuannya ada di sini, aku khawatir itu tidak akan bisa berurusan denganmu. Sang Master meraung dengan suara serak, tapi sayang sekali kamu salah perhitungan. Hari ini,
Kalian tiga anak ayam, tidak ada dari kalian yang bisa lepas dari telapak tanganku. Lihat bagaimana aku menangkapmu, bagaimana aku bisa menginjak-injakmu sampai mati. Badak lapis baja emas, keluarlah untukku. Mengikuti teriakan keras komandan, sekelompok cahaya keemasan keluar dari tas binatang peri yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap, dari formasi pedang ilahi Hong Mengtu, sekelompok cahaya keemasan itu berubah menjadi badak emas setinggi 10 kaki. Ledakan. Badak emas meledak dengan nafas tahap ke-9 dari kedewasaan binatang kaisar, menyebabkan kekosongan runtuh. Badak lapis baja emas adalah tunggangan kaisar abadi 9 hari saat ini Fang Rulong, dihadiahkan kepada komandan, ranahnya setara dengan kekuatan ranah kaisar ke-9. Berdengung. Om, ada sapi, aku tahu siapa di antara kalian yang bisa membunuh tuanku. Badak lapis baja emas meraung dan meledak ke dalam kehampaan. Tanduk tunggal di kepalanya memancarkan cahaya keemasan yang tajam, dan ia bergegas menuju Suan Yuanrou yang tak berdaya. Suan Yuanrou tidak menghindar tepat waktu, dan Tan Yun berteriak, "Rower hati-hati, langkah Dewa Hong Meng." Dalam formasi pedang ilahi Hong Mengtu, Tan Yun melesat menjauh dari gunung peri meteorit, dan mendorong Suan Yuanrou ke udara, tapi dia ditikam dari belakang oleh badak bercula satu. Pompa, unikorn tajam itu menembus punggung Tan Yun dalam sekejap, dengan percikan darah, menembus dada Tan Yun, membuat Tan Yun menggantung di unikornnya. Engah, sebuah panah darah keluar dari mulut Tan Yun, tapi untungnya itu tidak melukai hatinya. Tan Yun, apakah kamu melakukan sesuatu? Mengapa kamu begitu bodoh? Suan Yuanrou memandang Tan Yun, tergerak dan patah hati. Sementara dia terganggu, komandan menghindari pedang yang dibunuh oleh Sen Subing, melayang di udara, dan menebas punggung Suan Yuanrou dengan tombak. Menusuk. Tiba-tiba, Sky Profound Ice Armor Suan Yuanrou terpotong menjadi parit yang dalam, dan daging di bagian belakang giok kulitnya retak, dan tulang putih terlihat samar-samar. Ruer, Subing, Zenji, kamu tinggalkan aku sendiri, kamu berurusan dengan komandan dengan sepenuh hati. Tan Yun meraung, bawa aku untuk membunuh binatang ini, dan aku akan membantumu. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Alasan mengapa dia tidak membiarkan kera iblis pembunuh surga dan naga emas dan singa dewa bermain sangat sederhana, karena dia tahu bahwa saat ini, kera tua, lelaki besar, dan badak lapis baja emas terlalu berbeda dalam dunia, mereka hanya akan mati. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Sen Subing menyeka air mata dari sudut matanya, dan kemudian bertarung dengan Suan Yuanrou dan Zenji lagi. Dalam menghadapi pengepungan ketiga wanita itu, dia menjadi semakin berani. Ying-Ying, kamu datang untuk membantu mereka berurusan dengan komandan. Tan Yun berbicara kepada Tuoba Ying-Ying yang telah memasuki ranah Kaisar ke-12 di Aula Ling Qiao Dao, sekarang kamu tidak dapat mengendalikan begitu banyak, kamu dapat melakukan apapun yang kamu bisa. Ya, saya memiliki formasi pedang sekarang. Setelah Ruer memulihkan ingatannya, cepat atau lambat saya akan tahu bahwa saya adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme. Kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu lagi. Kamu tidak bisa membiarkan mereka melakukan kesalahan. Saya memesan Anda tidak harus terkejut. Bawahan patuh. Tuoba Ying-Ying menjawab, dari udara tipis di depan Tan Yun, dan segera membunuh komandan dengan pedang. Bagus datang. Setelah mengetahui bahwa Tuoba Ying-Ying adalah kaisar tingkat 12, pengawas itu berkata sambil tersenyum, pengawas ini akan memberitahu Anda hari ini bahwa kaisar tingkat ke-9 itu kuat. Setelah menyeringai, komandan dengan tegas berkata, badak lapis baja emas, Anda dengan cepat membunuh Tan Yun, semut urutan ke-7 dari Kaisar Realem, dan kemudian datang dan bantu saya. Itu tuannya. Setelah badak lapis baja emas menjawab, tiba-tiba, Unihon membawa Tan Yun, menukik ke bawah, dan menabrak gunung peri meteorit yang berdiri di formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Ledakan. Ledakan. Wow, dengan suara keras, badak lapis baja emas mendorong Tan Yun dan tertanam dalam di puncak besar. Tiba-tiba, puncaknya runtuh, dan puing-puing besar seperti rumah meledak. Dengan tanduk tunggal melawan Tan Yun, ia menghantam puncak gunung peri meteorit menjadi badai dahsyat, keluar dari tebing dan tebing gunung belakang. Tan Yun terkena dampak besar, tinnitusnya pusing, dan dia menyemburkan 3 darah. Badak lapis baja emas menjentikkan kepalanya dan menerbangkan Tan Yun di tanduknya. Tan Yun, dengan lubang darah di dadanya, menyemprotkan darah dan jatuh seperti bola meriam di gunung meteor yang hancur. Semut yang rendah hati,
sapi ini akan menghancurkanmu hari ini. Badak lapis baja emas mengucapkan, dan kehampaan beriak seperti ombak, dan tubuh tiba-tiba naik dari 10 kaki menjadi 5.000 kaki. Tubuhnya yang menjulang tinggi, seperti gunung emas raksasa, dengan raungan, mengangkat kaki depannya dan melangkah menuju Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak menggunakan kekuatan magis apapun di arai pedang Hongmeng, dia juga tidak menggunakan seni pedang Hongmeng. Karena dia khawatir Suan Yuanrou, Tuoba Yingying, Shen Subing, dan Zhen Ji tidak bertanggung jawab atas lawan mereka. Dia lebih mengerti bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia akan sangat kelelahan, bahkan jika dia membunuh badak emas. Saat itu, jika 4 wanita kalah dari komandan, dia dan 4 wanita hanya akan menemui jalan buntu. Pada saat yang sama, Tan Yun sangat percaya bahwa dia lebih kuat dari tubuhnya, bahkan jika dia tidak mengalahkan badak emas, dia masih bisa menghancurkannya. Hewan nakal, apakah kamu ingin menghancurkanku sampai mati? Tan Yun menatap tajam, dan berkata dengan tajam, tubuh guntur angin. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan dalam radius Tan Yun runtuh satu demi satu, dan aura kuat keluar dari tubuh Tan Yun. Segera setelah itu, apa yang membuat badak lapis baja emas sedikit bingung adalah dia melihat manusia kecil di bawah, ukurannya melonjak hingga 1000 kaki. Merayu. Saat Tan Yun menunjukkan tubuhnya yang mendominasi angin dan guntur, tiba-tiba, dalam angin kencang di atas meteor Star City, kekuatan guntur seperti ular piton raksasa dan kekuatan angin seperti naga panjang melingkari tubuh Tan Yun yang seperti gunung pada. Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan keras. Menghadapi kuku depan yang diinjak badak lapis baja emas, dia tidak hanya tidak menghindar, tetapi juga menekuk lututnya dan menginjaknya tiba-tiba selama tanah longsor. Tiba-tiba, Tan Yun yang seperti gunung bangkit dari tanah, mengangkat tinju kirinya yang besar, dan mengenai kaki kiri depan yang diinjak oleh badak emas. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, kulit kepalan tangan kiri Tan Yun tiba-tiba meledak, memperlihatkan bagian tulang kepalan tangan yang terkepal. Kekuatan benturan besar mengalir ke lengan kiri Tan Yun dari wajah tinjunya, dan mencapai tubuhnya. Dia diinjak ke tanah oleh badak emas dan jatuh menuju gunung peri meteorit. Ah! Kaki sapi ini. Di sisi lain, badak lapis baja emas mengeluarkan suara ratapan yang tragis, dan seluruh kuku depan kirinya berlumuran daging dan darah, dan tulang kukunya pecah menjadi retakan yang mengejutkan. Di bawah pukulan Tan Yun, badak lapis baja emas seluas 5.000 kaki persegi itu terlempar ke langit. Bang! Gunung meteorit setinggi ratusan ribu kaki runtuh, tetapi Tan Yun yang jatuh. Dengan kaki kanannya di puncak gunung, tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba melompat ke dalam kehampaan dan muncul di sisi kiri badak emas. Hah! Teriak Tan Yun, tubuhnya berguling-guling di udara, kaki kanannya seperti cambuk raksasa, tergambar di punggung badak emas. Ah! Badak lapis baja emas menjerit, dan bulu di punggungnya meledak, memperlihatkan tulang punggung yang terluka. Tubuhnya setinggi 5.000 meter, menyemburkan darah seperti air terjun, setelah jatuh ribuan meter, tubuhnya berhenti dan berdiri di udara. Pada saat ini, sepasang pupil raksasanya memancarkan kilau haus darah. Jelas, itu benar-benar marah. Banteng ini, aku akan membunuhmu. Badak berpakaian emas mengaum panjang, mengguncang langit. Anggota tubuhnya dalam kehampaan, berlari, dan menuju Tan Yun. Saat badak lapis baja emas berlari liar dari kehampaan, satu tanduk di kepalanya memancarkan kekuatan emas yang menakutkan. Ini seperti unicorn emas dengan panjang ratusan kaki, berisi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Pedang Dewa Pembunuh Hongmeng. Dalam pikiran Tan Yun, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa 800 zang di tangannya. Tan Yun memegang pedang di kedua tangan, mencoba yang terbaik, menukik ke bawah, menghancurkan kekosongan, dan menghancurkan unicorn emas dengan keras. Kapan? Di tengah percikan api, tanduk tunggal Baizang dipotong dengan luka pedang yang dalam, dan dampak badak lapis baja emas yang mengguncang dunia hampir mengguncang pembunuh ilahi Hongmeng di tangan Tan Yun. Sial, sungguh kekuatan yang hebat. Tan Yun memegang pedang di kedua tangan dan terangkat puluhan ribu kaki oleh dampaknya. Sebelum dia bisa berdiri diam, dia dipukul oleh badak lapis baja emas yang datang dari langit dengan satu kuku di dadanya. Wow! Dengan suara, Tan Yun menyemburkan aliran darah dari mulutnya, dan merasa bahwa organ-organ dalamnya tampak bergeser, dan tubuhnya ditendang oleh badak berpakaian emas. Manusia yang rendah hati, matilah.
Badak lapis baja emas melangkah ke udara dan menginjak kepala Tan Yun. Jika Anda diinjak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Langkah Dewa Hongmeng. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Tan Yun meraung, dan menunjukkan langkah luar biasa, seperti hantu besar, berkedip berbahaya dan berbahaya dari bawah kuku badak berpakaian emas, dan muncul di belakang badak berpakaian emas. Sial, bagaimana dengan orang-orang? Kenapa aku tidak bisa menemukan sapinya? Setelah badak berpakaian emas melangkah kosong, tampaknya sangat terkejut. Pada saat ini, badak lapis baja emas merasakan kekuatan sobek yang sangat besar, yang datang dari ekor, dan kemudian pusing, dan penglihatan di depannya mulai kabur. Desir-desir. Tapi itu adalah Tan Yun, berdiri di udara, dan setelah menyingkirkan Excalibur Hongmeng, meraih ekor badak lapis baja emas dengan kedua tangan dan mulai menggoyangkannya. Tan Yun yang seperti gunung berputar dari kehampaan seperti gasing raksasa yang berputar, dan badak bercangkang emas yang diguncangnya membuat teriakan yang menusuk ketika diguncang, pelan-pelan, terlalu cepat naik. Ben Niu pusing. Hahaha, aku tidak akan membiarkanmu pingsan, bagaimana aku bisa membunuhmu nanti? Tan Yun mengguncang badak lapis baja emas, mati-matian mempercepat rotasi. Sesaat kemudian, badak lapis baja berguling perutnya. Wow. Muntah. Saat berikutnya, Tan Yun tidak pernah berhenti. Tan Yun tidak tahu berapa putaran badak lapis baja emas yang telah dia lempar, dan tangannya dilonggarkan, dan badak lapis baja terlempar ke udara ratusan ribu kaki di kehampaan kosmik. Setelah berhenti di kehampaan, ia tidak bisa membedakan antara selatan, timur, dan utara, dan menabraknya. Ia terus berteriak, manusia yang rendah hati, sapi ini akan menghancurkanmu. Tan Yun berbalik berkali-kali, dia juga merasa pusing. Tan Yun menggelengkan kepalanya tiba-tiba, menampilkan langkah-langkah luar biasa, melayang ke udara, melangkah melintasi 300.000 kaki kehampaan, tubuhnya muncul dari kehampaan, kakinya tiba-tiba terentang, dan dia menunggangi punggung badak lapis baja emas, yang masih belum tahu selatan, timur, utara, dan barat. Boom! Boom! Segera, Tan Yun mengangkat tinjunya yang besar dan mencoba yang terbaik untuk memukul punggung badak lapis baja emas seperti badai. Tiba-tiba, kulit punggung badak lapis baja emas meledak, daging dan darah memercik, dan retakan padat muncul di tulang belakang besar yang terbuka. Jangan berkelahi, aku menyerah. Meluangkan, permintaan belas kasihan yang tragis dari badak emas menyebar jauh dan jauh. Ketika dia berada dalam pertempuran sengit dengan keempat wanita itu, duta besar pemerintahan yang berada di atas angin mendengar ini dan mengikuti reputasinya. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya menghirup AC. Dia berteriak tak percaya, Tan Yun, apakah kamu manusia atau binatang buas? Mengapa kamu bisa menjadi raksasa 1000 meter? Saat Suan Yuanrou tanpa sadar melihatnya, dia menatap Tan Yun ketika dia mendengar teriakan komandan. Melihat Tan Yun, dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, dan Crescent mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa saya melihat ukurannya dan merasa sangat akrab. Selain itu, formasi pedang yang dia buat sangat akrab bagi saya. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi aku tidak ingat. Pada saat ini, suara cemas Zenji menyela pikiran Suan Yuanrou. Suan Yuanrou, apa yang membuatmu terpana? Hati-hati dengan sisi kiri. Ketika semangat Suan Yuanrou melambat, komandan memegang pistol, dan memotong luka tulang di bahu kiri Suan Yuanrou. Segera, komandan membuat pistol menembus tenggorokan Suan Yuanrou. Suan Yuanrou tidak bisa mengelak. Pada saat dia akan mati, Shen Subing memegang pedang, melintas melewati Suan Yuanrou, menggunakan pedang untuk memotong ujung tombak yang menembus tenggorokan Suan Yuanrou. Jelas, jika bukan karena penyelamatan Shen Subing, Suan Yuanrou mungkin telah jatuh. Suan Yuanrou, bagaimana kamu bisa mengalihkan perhatianmu saat ini? Shen Su dengan dingin menegur, energis. Saudari Shen, saya salah, jangan marah. Suan Yuanrou meminta maaf dan menjawab dengan rasa terima kasih, lalu mengesampingkan keraguannya yang bahagia, dan mulai melawan dengan seluruh konsentrasinya. Tidak, retakan. Pada saat ini, suara mengerikan badak lapis baja emas tiba-tiba berakhir. Di tengah tulang yang jelas dan sempit, Tan Yun mematahkan tulang punggung badak lapis baja emas dengan satu pukulan. Badak lapis baja emas muncrat darah dan jatuh ke bawah dari pinggul Tan Yun.
Dengan ledakan, badak bercangkang emas yang sekarat itu menabrak tumpukan puluhan ribu meter di atas gunung peri meteorit yang runtuh dalam percikan puing-puing. Wah! Saat Tan Yun terengah-engah, lubang darah di dadanya terus meluap dengan darah. Raja beruang naga Tian Luo, keluar dan ambil pil binatang kaisarnya, lalu telan sumber kaisar di dalam untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia mengorbankan pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dan menuju ke komandan berbahaya yang memukuli 4 wanita. Raja Tian Luo Longqiong terbang keluar dari High Heaven Hall di telinga Tan Yun dan menjadi raksasa setinggi 3.000 meter. Dukun, beruang nenek, pil binatang buas kaisar, di dalam asal kaisar sangat kuat dan keras, setelah saya menelannya, kekuatan saya pasti akan meningkat. Itu menunjukkan kegembiraan yang luar biasa di mata beruangnya, dan dia memegang sepasang palu raksasa hitam dengan erat di telapak tangannya, dan setelah meledakkan kepala badak lapis baja emas seperti orang gila, dia mengeluarkan pil binatang buasnya. Tuan, apakah Anda ingin saya membantu? Tian Luolong Siong Wang Ang berteriak sambil menatap Tan Yun yang akan pergi ke komandan. Bagaimana kamu bisa membantu? Kamu tidak melakukan kebaikan jika kamu datang. Tetap di sana dengan jujur. Mendengarkan suara Tan Yun, Raja Tian Luolong Qiong memutar matanya dan bergumam, apakah aku selemah itu? Ketika Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, memegang pedang Excalibur Hongmeng, muncul di belakang komandan, dia segera menampilkan seni pedang Excalibur Hongmeng. Segera, napas Tan Yun mulai melonjak, dan segera menembus ranah kaisar. Segera setelah tahap pertama, tahap kedua, tahap keempat dari ranah kaisar, itu berhenti sampai tahap keenam. Tan Yun, teknik kultivasi macam apa ini? Aura akan naik dari tahap ketujuh dari alam kaisar ke tahap keenam dari alam kaisar. Merasakan napas Tan Yun, komandan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Teknik apa? Tan Yun mencibir, tentu saja itu adalah teknik untuk menghancurkanmu. 9 Dewa Pembunuh. Setelah Tan Yun menembak, dia adalah kekuatan magis terkuat di seni Excalibur Hongmeng. Desir-desir, tusuk. Dalam sekejap, Tan Yun berkedip ke arah yang berbeda dari kehampaan, dan mengayunkan 9 pedang dengan sangat keras. Boom! Tiba-tiba, seluruh arai pedang ilahi Hongmeng Tu yang luas itu kosong, dan ketika bergetar hebat, 9 alam berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan cahaya, meledak. 9 balok pedang dalam formasi pedang, kecepatan dan kekuatan mereka telah meningkat 10 kali lipat, dan mereka menabrak utusan komandan. Komandan melihat 10.000 Zhang Jiangwang yang datang dari 9 alam, dan kemudian memikirkan adegan di mana Tan Yun mengalahkan badak emas. Dia tidak berani ceroboh, dan berulang kali memegang 9.000 senjata sang panjang dari Kaisar kuno. Bum bum bum. Dengan suara keras 9 jalan, setelah 9 jalan bayangan tombak menembus 9 jalan 10.000 pedang cahaya, kekuatan mereka berkurang tajam, dan mereka terus menusuk Tan Yun, dan dengan mudah dikalahkan oleh Tan Yun dengan pedangnya. Langkah ajaib ruang waktu. Sen Subing menangkap utusan kontrol untuk memenuhi posisi netral Tan Yun, dan dengan cepat melewati dari belakang utusan kontrol. Tiba-tiba, cahaya pedang yang berisi kekuatan Kaisar Ruang dan Waktu menebas ke arah punggung utusan kontrol. Serangga kecil. Komandan menghentikan ejekan itu tiba-tiba dan meraung, tercela. Tetapi pada saat yang sama ketika komandan menghancurkan Sen Subing Jianmang dengan satu tembakan, pedang es mendalam langit Suanyuan Rou, dengan aliran darah, melewati lengan kanan komandan yang memegang pedang. Ledakan. Dalam runtuhnya Hongmeng Void, Zenji mengendalikan kuali ilahi ungu, turun dari langit dengan kecepatan kilat, dan menghancurkan kepalanya ke arah kontrol. Kalian berempat, juga Tan Yun, dengarkan supervisor ini. Komandan ini tidak akan pernah kalah darimu. Komandan berteriak pada Zentian dengan marah, dan tombak sub-artefak putih susu di tangannya, ditembakkan, tiba-tiba bangkit dari kehampaan menjadi raksasa 3.000 meter, dan membuat para dewa ungu terbang. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan? Kekuatan komandan di luar dugaan kami. Zenji berteriak keheranan. Tidak apa-apa, kita akan memakannya juga. Tan Yun berkata dengan keras, Ying-Ying, kamu terlalu lemah, kembali. Setelah berbicara, Tan Yun berbicara kepada Tuoba Ying-Ying, berpura-pura pergi, lalu sembunyikan kekosongan, lalu dengarkan kata sandi saya untuk menyerang. Tuoba Ying-Ying, yang memiliki wajah pucat, mendengar kata-kata itu, berpura-pura kelelahan, dan berkata, kakak, ipar,
kamu harus hati-hati, aku pensiun. Begitu kata-kata itu jatuh, Tuoba Yingying menukik ke bawah, menggunakan teknik Celestial Invisibility untuk bersembunyi di kehampaan kosmik. Tan Yun mengirim ke Suanyuan Rou, Shen Subing, dan Zhen Ji, nanti, saya akan melakukan 2 serangan terkuat. Sekarang kamu simpan kekuatanmu, jangan pegang tanganmu nanti, bekerja sama untuk mengalahkannya, ingat, selamatkan nyawanya, kita juga perlu tahu dari mulutnya, di mana formasi teleportasi menuju Tongtian Immortal City. Ketika ketiga wanita itu mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, Tan Yun meraung. Pedang penghancur ruang dan waktu, hancurkan langit. Tiba-tiba, semburan besar waktu jatuh dari langit seperti air terjun di luar langit. Wow, pada saat yang sama, dengan suara gelombang badai, gelombang ruang yang tampaknya menelan langit dan bumi, dari kedalaman Hongmeng Void, gelombang besar melonjak ke arus waktu. Ketika semburan waktu menyatu dengan gelombang ruang, itu berubah menjadi pedang raksasa yang bisa mencapai 10.000 kaki. Pisau Feris raksasa transparan secara keseluruhan, penuh dengan kekuatan ruang waktu yang kaya dan kejam. Membunuh. Segera, pedang ilahi Wanzang, seolah-olah melepaskan diri dari belenggu waktu dan ruang, merobek kekosongan, dan menghancurkan kepalanya. Beri aku bos. Komandan membuat tangan kanannya dari kehampaan, sering menari, pistol besar di atas kepalanya meledak di langit, dan saat itu ditarik ke pedang keinginan duniawi meledak berkeping-keping. Ini, bagaimana mungkin? Supervisor terkejut menemukan bahwa tombak artefak Asia bermutu tinggi secara tak terduga menunjukkan retakan tipis. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, sepasang murid raksasa menunjukkan harapan yang dalam, dan hatinya berteriak, mati menghancurkan cambuk. Betul sekali. Cambuk penghancur maut yang disebutkan oleh Tan Yun adalah kekuatan magis tertinggi dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, yang lebih kuat dari bilah ruang dan waktu ilahi. Ini adalah kekuatan magis baru yang berasal dari kekuatan magis jurang kematian lama. Mengikuti teriakan sepenuh hati Tan Yun, tiba-tiba, sebuah titik cahaya hitam seukuran sebutir beras, swakelola membuat kekosongan Hongmeng di belakangnya muncul. Segera setelah itu, pancaran cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi cambuk kematian sepanjang 100 kaki, dengan kekosongan pecah berkeping-keping, menarik ke arah gubernur tanpa peringatan. Tidak ada keraguan bahwa begitu dia ditarik, komandan akan dihancurkan sampai mati. Komandan itu layak untuk kekuatan kerajaan Kaisar ke-9, dan alam bawah sadarnya bergegas ke langit, mencoba menghindar. Meskipun dia lolos dari azab kematian, tetapi kaki kanannya tersapu oleh cambuk kematian. Retakan. Wow, kaki komandan. Dalam teriakan sang komandan, seluruh kaki kanannya pecah berkeping-keping dan berubah menjadi potongan daging yang beterbangan di langit. Memanggil, Dedeat Smashing Whip seperti ular sanca hitam, yang tiba-tiba menjadi panjangnya 100 meter, mengikat lingkaran pemerintahan. Rower, Subing, Zhenji, lakukan. Tan Yun meraung Shen yang sibuk. Ketiga wanita itu masing-masing menunjukkan kekuatan gaib mereka, dan ketika mereka hendak membunuh di sebelah gubernur, gubernur berkata dengan suara serak, silakan. Ledakan. Komandan mengejutkan seluruh tubuh, kekuatan agung kaisar kuno di tubuhnya, seperti semburan, mengalir keluar dari tubuh, tiba-tiba meledakkan cambuk penghancur kematian. Ruer, Subing, Zhenji, kami bukan miliknya lawan, ayo lari. Tan Yun tampak ketakutan. Setelah mengaum, ada sedikit trik berbahaya di matanya, dan dia berbicara kepada ketiga wanita itu, berpura-pura tersebar dan melarikan diri. Kemudian, setelah serangan menyelinap Yingying berhasil, kalahkan dia dalam satu gerakan. Petik 2. Ketika ketiga wanita itu mendengar ini, mereka berbalik dan melarikan diri. Mau kabur. Komandan membuat mahkota marah, kamu jalang, dan Tan Yun, dasar bajingan. Jika kamu tidak bisa membunuhku sekarang, kamu ingin melarikan diri. Mimpi bodoh. Tidak ada di antara kamu yang bisa melarikan diri hari ini, Tan Yun, aku ingin kamu melihat dengan mata kepala sendiri, aku akan merobek pakaian istrimu sampai berkeping-keping. Kalau begitu, hahaha, biarkan dia telanjang dan bahagia dengan Ben. Komandan itu tersenyum, sosoknya melintas, dan dia menyusul Shen Subing, kecantikan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Seperti yang dikatakan komandan, dia mengulurkan tangan kanannya, meraih kemeja Shen Subing di bagian belakang lehernya, dan menariknya. Menusuk. Tiba-tiba, gaun emas Shen Subing robek berkeping-keping,
memperlihatkan punggung putihnya. Saat sang komandan masih sempat mengagumi, tiba-tiba terdengar suara wanita yang marah, hancurkan pakaian kakak iparku dan cari kematian. Detik berikutnya, Tuoba Yingying memegang pedang, dan tiba-tiba muncul dari belakang Sen Subing. Setelah memblokir kebocoran pegas, dia mengayunkan pedang tiba-tiba. Pedang yang tiba-tiba ini benar-benar memerintahkan otoritas dan tidak bisa merespon. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di matanya, tapi matanya dipotong oleh Tuoba Yingying dengan satu pedang. Kebutaan. Ini tercela dan tak tahu malu, bukankah kamu melarikan diri? Ketika komandan mengetahui melalui kesadaran peri bahwa Tuoba Yingying yang telah melarikan diri sebelumnya, paru-parunya meledak, aku akan membunuhmu. Telapak suci Suangu. Komandan menyebabkan voli membunuh Tuoba Yingying, dan Tuoba Yingying sepertinya tidak bisa mengelak, dan ditampar dahi oleh komandan. Ledakan. Dalam cipratan darah, seluruh kepala Tuoba Yingying pecah berkeping-keping, dan tubuhnya yang tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Kekuatan cahaya, pulihkan komandan ini. Yang mengejutkan Tan Yun, duta besar itu masih memiliki kualifikasi yang cerah. Matanya dengan cepat pulih seperti sebelumnya. Meskipun matanya telah pulih, dia kelelahan setelah mengendalikan kekuatan cahaya. Jelas, dia tidak bisa lagi mengontrol kekuatan cahaya dan menyembuhkan luka-lukanya. Saudari, Tan Yun menjerit serak. Segera, dia memeras 2 tetes air mata dan membanting pedangnya ke arah komandan. Hal-hal lama, aku bertarung denganmu. Yingying. Suan Yuanrou menatap Tuoba Yingying dengan sedih. Dia tidak menyangka Tuoba Yingying meninggal ketika dia mengatakan dia sudah mati. Dia tahu bahwa saudara ketiganya, Chang Feng, mencintai Tuoba Yingying selama lebih dari setahun. Meskipun dia tahu bahwa Yingying tidak dingin pada Chang Feng, dia masih percaya bahwa Yingying adalah adiknya di dalam hatinya. Tepat ketika Suan Yuanrou dalam kesedihan, tangisan Tan Yun terdengar di benaknya, "Rower, Yingying belum mati, kamu siap untuk mengambil tindakan." Ketika Suan Yuanrou bingung, dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya, tetapi dia melihat kepala Tuoba Yingying berubah menjadi terak, darah dan tulang ajaib bergabung kembali, berubah menjadi kepala yang utuh, dan terbang ke bawah. Tubuh tanpa kepala, dan semua ini sama sekali tidak diketahui oleh utusan administrasi Tuoba Yingying. Pada saat ini, komandan menatap Tan Yun yang terbunuh dan berkata, yang rendah hati. Sebelum suara komandan jatuh, dia merasakan embusan angin di belakangnya, dan dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan paling menakutkan dalam hidupnya. Tapi itu Tuoba Yingying dengan wajah pucat seperti hantu, memegang pedang dengan percikan darah, menusuk dada gubernur. Ujung pedang membawa darah, menembus bagian belakang. Jika bukan karena kata-kata Tan Yun sebelumnya, jangan bunuh komandannya, jika tidak, pedang Yingying akan menembus jantungnya. Uff, agen yang mengatur itu mengeluarkan darah, berteriak kaget dan marah, kenapa kamu tidak mati? Aku jelas membunuhmu, kenapa kamu tidak mati? Karena kamu belum mati, maka gubernur akan membiarkanmu mati lagi. Komandan berteriak dengan marah, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, mengulurkan tangan kanannya, dan menepuk Tuoba Yingying lagi. Mimpi. Ketika suara serak terdengar, Tan Yun mengambil kesempatan untuk membawa cahaya pedang, melewati komandan, mengangkat pedang di tangannya, dan komandan Chow Tuoba Yingying menepuk telapak tangan kanan Tan Yun. Potong itu. Ah, rumput. Kamu lebih hina dan tak tahu malu dari yang lain. Komandan terbang ke atas dan ke bawah di udara, membentuk busur dari kehampaan. Dia yang kehilangan tangannya, meletakkan satu kaki di punggung Tan Yun. Tiba-tiba, kulit punggung Tan Yun yang seperti gunung pecah berkeping-keping, memperlihatkan tulang putihnya, dan dia ditendang sejauh puluhan ribu kaki. Pompa, Sen Subing yang acak-acakan, menggunakan langkah ruang dan waktu hantu, melayang ke langit, dan menusuk perut komandan dengan pedang. Segera, sang komandan berteriak histeris, pelacur. Siapa yang kamu bicarakan? Tan Yun, yang terluka parah, dengan tubuh 1000 kaki, tiba-tiba bergegas ke depan komandan, membuka tangannya yang besar, dan meraihnya ke komandan. Ketika komandan sangat takut untuk mundur, Suan Yuanrou, memegang pedang es mendalam langit, seperti hantu, membawa sekelompok lampu pedang, dan melintas melewati kaki komandan. Tidak, dalam jeritan bos, dia merasakan sakit kesemutan yang dingin di lututnya. Kemudian, disemprot dengan darah di betisnya, dia terbang menjauh dari tubuh. Pada saat ini, Tan Yun maju selangkah,
dan tangan raksasa itu memegang komandan di telapak tangannya, hanya memperlihatkan satu kepala. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun menembakkan dua cahaya merah misterius pada sepasang pupil raksasa. Tiba-tiba, ekspresi komandan itu membosankan. Kemudian, komandan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali kejelasannya. Tan Yun, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tan Yun menutup telinga, dengan tegas, hal-hal lama, saya tidak mengendalikan Anda. Tampaknya cedera Anda tidak serius. Saat dia berbicara, Tan Yun perlahan mengepalkan tangan kanannya, kaca. Tiba-tiba, dia mengambil alih tulang bahunya dan dihancurkan oleh Tan Yun. Kontrol menyebabkan rasa sakit terdistorsi, dan wajah yang keriput menjadi kusut. Tan Yun menggunakan murid surgawi Hongmengnya sambil terus mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, secara bertahap mengendalikan 24 tulang rusuk di dadanya, berubah bentuk dan patah. Ah! Sakit. Dalam teriakan yang membuat kulit kepala mati rasa, dia berhasil mengeluarkan 7 lubang, dan merasa sakit. Tan Yun masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Tan Yun hanya ingin tahu dari mulutnya, di mana formasi menusuk yang mengarah ke kota abadi Tongtian. Kalau begitu, biarkan hal tua yang ingin ikut campur dengan istrinya tidak mati. Setelah 3 napas, karena manajemen keseluruhan memperburuk cedera, jiwa kaisar dalam pikirannya berangsur-angsur melemah, dan Tan Yun akhirnya mengendalikan pikirannya. Katakan, bagaimana aku bisa meninggalkan tanah kosong itu? Suara Tan Yun yang tidak perlu dipertanyakan lagi menembus ke kedalaman pikirannya. Komandan membuat ekspresinya kusam dan lemah, dan berkata, ada gunung tandus berjari 3 di utara meteor Xiancheng 10 miliar sen. Ada susunan teleportasi di bawah bukit tandus di tengah, dan perlu token komandan ini untuk dibuka. Mendengar ini, Tan Yun merasa senang. Di mana tokennya? Di cincinku, kata gubernur dengan jujur. Kemudian Tan Yun melucuti formasi pedang Hongmeng Tusen, dan melepaskan tangan kanannya. Dia kehilangan tangan dan 2 anak sapinya dan jatuh ke kerikil. Karena komandan sebelumnya menyebabkan lengan kanan terpotong dan jatuh di medan perang, lengan kanan dan tangan kanan berubah menjadi ketiadaan. Tapi untungnya, cincin Qiankun orang ini adalah alat tahu tingkat tinggi, dan ini tidak rusak. Setelah Tan Yun menemukan cincin peri yang jatuh di antara puing-puing, dia menemukan token biru dengan kata-kata, administrator, terukir di dalamnya. Tan Yun menginjak dada manajer dengan kaki kanannya, dan bertanya, siapa namamu? Selain posisi manajer, identitas apa yang dia miliki? Gubernur berkata dengan lemah, gubernur ini bernama Fang Dongfeng, yang merupakan diaken dari Jiu Tianxian Mansion. Haha, Tan Yun mencibir, dan melepaskan mata ilahi Hongmeng. Kemudian, dia menjabat token di tangannya dari komandan, lain-lain, terima kasih banyak. Dengan token ini, saya bisa meninggalkan tanah yang ditinggalkan. Naik, adapun kamu, aku akan membiarkanmu mati perlahan dalam kesakitan. Hahaha, akhirnya aku bisa pergi. Mendengar ini, komandan melemah dan meraung, Tan Yun, go. Tanpa menunggu perintah untuk berbicara, Tan Yun menusuk mulutnya dengan pedang dan menghancurkan lidahnya. Kemudian, Tan Yun memegang pedangnya dan membunuhnya lingci. Komandan membuat tubuh lambat, dan jiwa kaisar dan 9 janin kaisar terbang keluar dari mayat. Ketika Zenji ingin membunuh, dia dihentikan oleh Tan Yun, jangan bunuh dia dulu, mungkin berguna untuk menahannya. Setelah itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan Xianli menjebak jiwa kaisar dan 9 janin kaisar. Kemudian, Tan Yun melihat ke arah Shen Subing, Tuo Baiying, Suan Yuanrou, dan Zenji yang senang, dan berkata, mereka semua memasuki aula surga tinggi untuk memulihkan luka mereka. Setelah cederanya sembuh, kita akan membicarakan hal-hal lain. Dengan itu, Tan Yun berjalan keluar dari Lingqiao Taoist Hall dan memasuki lantai 48. Para wanita juga memasuki aula mereka. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan putri keempat, setelah pulih dari luka-luka mereka, muncul dari udara tipis dari reruntuhan kota meteorit. Zenji menatap Tan Yun di matanya yang indah dan bertanya, saudaraku, sejak Kaisar Abadi 9 Surga, biarkan komandan menghancurkan tanah yang ditinggalkan, jika Anda melihat bahwa dia belum kembali, Anda pasti curiga. Tapi di sini, ada puluhan miliar makhluk abadi di kota-kota besar yang abadi. Jika kita pergi, apa yang akan mereka lakukan? Kekhawatiran Zenji juga merupakan kekhawatiran Shen Subing, Suan Yuanrou, dan tentu saja kekhawatiran Tan Yun.
Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, jatuh ke dalam perenungan yang panjang, dan berkata, sekarang hanya ada 3 jalan di depan kita. Pasal 1, kami pergi sendiri melalui formasi teleportasi terlepas dari hidup atau mati orang lain, tetapi Kaisar Abadi 9 hari mengetahui bahwa penguasa belum kembali untuk waktu yang lama. Setelah yang abadi dikirim lagi dan menemukan bahwa tanah yang ditinggalkan masih ada, semua yang abadi di sini akan mati. Jalan pertama ini, kita benar-benar tidak bisa memilih, kita tidak bisa membiarkan puluhan miliar makhluk abadi mati. Sen Subing setuju, suamiku. Aku setuju dengan sudut pandangmu. Kakak, aku juga setuju. Tuoba Yingying dan Zhen Ji berkata serempak. Suanyuan Rou juga mengangguk setuju, dan bertanya, bagaimana dengan cara kedua dan ketiga? Tan Yun berkata, yang kedua adalah bahwa setelah kita meninggalkan tanah kosong, kita mengendalikan kota abadi Tongtian, dan kemudian membiarkan semua makhluk abadi di sini menuju ke kota abadi Tongtian melalui susunan teleportasi. Namun, terlalu berbahaya untuk melakukannya. Bayangkan saja bahwa kota abadi Tongtian adalah salah satu dari 10 kota abadi teratas di alam abadi 9 surga Hongmeng, dan pasti ada kekuatan besar Kaisar Agung di kota itu. Begitu kita tiba di kota peri Tongtian dengan orang-orang abadi dan diperhatikan, konsekuensinya bisa dibayangkan, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Jadi, saya tidak ingin memilih cara kedua ini. Suaminya masuk akal. Sen Subing mengerutkan kening, bagaimana dengan cara ketiga? Tan Yun berkata, cara ketiga adalah, tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, 9 janin kaisar dan jiwa kaisar yang bertanggung jawab atas para utusan menyeringai dan berkata, kamu tidak punya cara ketiga untuk memilih. Kamu orang yang rendah hati akan mati cepat atau lambat, hahaha. Tiba-tiba, Tan Yun menatap utusan administrasi dan tersenyum, iya. Sen Subing yang cerdas dari Bing Sui berkata sambil berpikir, suamiku, apa maksudmu adalah mengendalikan kaisar, biarkan dia memberitahu Kaisar Abadi 9 surga bahwa dalam proses menghancurkan tanah terbengkalai, waktu dan ruang independen dari tanah terbengkalai dihancurkan, menyebabkan dia tidak bisa menghindar, tubuhnya hancur. Mereka yang mengenalku, Subing. Tan Yun berkata sambil tersenyum, iya, dengan cara ini, Kaisar Abadi 9 surga tidak akan lagi peduli tentang tanah yang ditinggalkan. Setelah kita meninggalkan tanah kosong, biarkan komandan menghancurkan formasi teleportasi kota abadi Tongtian. Biarkan yang abadi, sementara berlatih di tanah sepi. Tan Yun berkata, mentransmisikan ke Sen Subing, Zhen Ji, dan Tuoba Yingying, di masa depan, setelah kami merebut kembali alam Dewa Hongmeng, kami akan menghancurkan penghalang tanah yang ditinggalkan. Penghalang? Biarkan mereka keluar. Lagi pula, mungkin bukan hal yang baik jika mereka meninggalkan tempat sepi sekarang. Ketiga wanita itu setuju. Suanyuan Rou tampak sedikit linglung pada saat ini, Tan Yun, semuanya terserah padamu. Pada saat ini, Suanyuan Rou terus memikirkan bagaimana Tan Yun telah menjadi raksasa setinggi 1000 kaki dan mengatur formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, serta seperti apa tampilannya saat ia menampilkan seni pedang ilahi Hongmeng. Dia selalu merasa begitu akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya. Ya, Tan Yun mengangguk dan memandang Suanyuan Judo, Rower, ada apa denganmu? Ah, tidak apa-apa. Suanyuan Rou tersenyum, Tan Yun, seharusnya tidak terlambat. Sekarang kita akan menyuruh yang abadi untuk pergi. Oke, setelah Tan Yun menjawab, matanya berkedip, untuk menghemat waktu dan mencegah makhluk abadi memasuki tanah yang ditinggalkan sebelum kita pergi. Kita berpisah ke kota-kota peri besar dan membiarkan kota-kota menghukum mereka di atas negeri dongeng. Yang abadi pergi ke Suanyuan Xiancheng, di dataran di luar lembah yang hilang di timur. Setelah itu, Tan Yun meminta naga emas dan singa, pembunuh surga, Nangong Yukin, dan istrinya untuk masing-masing pergi ke kota peri untuk memberitahu. Alasan mengapa Tan Yun memilih untuk kehilangan dataran di luar ngarai adalah karena ngarai tersebut terletak di tengah kota peri besar. Berkumpul di dataran di luar Lost Canyon akan menghemat waktu paling banyak. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Di dataran di luar Lost Canyon, lebih dari 30.000 orang berkumpul di negeri dongeng, kaisar, dan kaisar. Di antara orang-orang ini, beberapa adalah jenderal militer yang telah berperang dengan Suanyuan Rou dan Tan Yun. Kebanyakan orang dulunya adalah prajurit peri yang menghukum negeri dongeng, tetapi mereka hanya dipromosikan ke negeri dongeng. Lebih dari 30.000 orang, menghadap Suanyuan Rou dan Tan Yun,
berlutut dengan satu lutut, bawahan telah melihat penguasa kota dan jenderal. Tidak ada upacara. Suanyuan Rou meminta semua orang untuk berdiri dan berkata, Tuan kota ini meminta Anda untuk datang hari ini karena jenderal memiliki sesuatu untuk dipesan. Jenderal, tolong katakan. Kerumunan memandang Tan Yun dengan kagum, dan suara itu mengguncang langit bersamaan. Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata dengan ekspresi serius, tanah yang ditinggalkan sekarang damai. Selanjutnya, jenderal dan penguasa kota harus tinggal di pengasingan untuk waktu yang lama tanpa bertanya tentang urusan dunia. Oleh karena itu, jenderal akan berada di antara kalian dan menunjuk wakil penguasa kota untuk masing-masing kota peri besar untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Di masa depan, semua kota abadi yang hebat harus saling menghormati. Sebagai tamu, dan biarkan semua makhluk abadi di tanah terlantar menikmati kedamaian selamanya. Setelah itu, Tan Yun mengakui nasibnya kepada wakil penguasa kota di antara lebih dari 30.000 orang. Menjadi wakil penguasa kota, saya berterima kasih kepada Tan Yun. Dan saya bersumpah bahwa saya akan mengelola kota peri saya dengan baik dan hidup harmonis di antara kota-kota. Pada saat ini, wakil penguasa kota Suanyuan Xiancheng melihat ke depan dan berkata, Jenderal, apakah kita benar-benar tinggal di tanah terlantar selama sisa hidup kita? Tidak, tentu saja tidak. Tan Yun melihat ke sekeliling orang-orang dan berkata dengan keras, semuanya, kelola kota Anda dengan tenang. Jenderal ini menjanjikanmu, 60.000 tahun. Berikan jenderal besar ini 60.000 tahun, pada saat itu, aku pasti akan membiarkanmu meninggalkan tanah kosong. Semua orang bersemangat setelah mendengar ini. Bagi mereka yang telah menjadi abadi, 60.000 tahun hanyalah masalah waktu, dan mereka pasti tidak akan mati dalam 60.000 tahun. Dalam 60.000 tahunmu, jagalah kultivasimu. Saat itu, aku harap kalian semua bisa menjadi kuat di alam Kaisar Agung. Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dengan istri dan orang lain, dan semua orang menyembah dan tampak bersyukur. Di langit, dan menghilang ke awan. Selama penerbangan, Tan Yun memikirkan suara Fang Ziqing, saudaraku, ada sesuatu yang ingin saya katakan, saya ingin memberitahu Anda dan Sister Sen, apakah itu nyaman bagi Anda? Nyaman. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia membiarkan naga emas dan singa dewa, yang sudah menjadi orang dewasa tingkat ke-7 dari Kaisar Binatang, untuk terbang bersamanya dan semua orang. Tan Yun mengorbankan kuil Tao Ling Qiao di telinganya dan terbang di atas punggung singa. Su Bing, Xiao Qing memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada kita, mari kita pergi menemuinya. Tan Yun meraih tangan giok tanpa tulang Sen Su Bing, dan ketika dia hendak berjalan ke Aula Ling Qiao Dao, Zhen Ji tiba-tiba berkata, saudaraku, aku punya sesuatu untuk mencarimu. Kalau begitu masuklah bersama-sama. Tan Yun tersenyum, dan memasuki Aula Ling Qiao Dao dengan putri kedua, dan melangkah ke aula tempat Fang Ziqing sedang beristirahat. Fang Ziqing masih terlihat seperti Tan Yuncu saat bertemu Tan Yuncu. Dia tinggi dan mengenakan gaun biru setinggi langit-langit, yang menonjolkan sosoknya yang bergelombang dan sangat cantik. Dia masih tertutup kerudung hitam dan tidak bisa melihat wajahnya. Tan Yun tahu bahwa Fang Ziqing telah dirusak oleh anjing Imperius dan tidak ingin menunjukkan warna aslinya. Tan Yun bahkan lebih tahu bahwa jika dia ingin mengembalikan wajah Fang Ziqing, dia hanya bisa disembuhkan dengan menangkap anjing yang menyakitinya dan menggunakan darah anjing itu. Tidak ada jalan lain. Xiao Qing, ada apa? Tan Yun melangkah maju dan berdiri bersama Fang Ziqing yang tinggi. Fang Ziqing memandang Tan Yun dan Sen Su Bing, matanya berlinang air mata sejenak. Kakak, ipar, aku tahu, kita akan meninggalkan tanah terlantar. Saya sangat senang, tetapi saya khawatir apakah orang tua saya masih hidup setelah bertahun-tahun. Saat itu, anjing abadi mengancam saya dengan kehidupan orang tua saya. Setelah jiwa reinkarnasi saya melarikan diri, sudah terlalu lama dan terlalu lama. Saya benar-benar takut orang tua saya bertemu secara tidak sengaja. Air mata Fang Ziqing menetes, saudaraku, aku sangat takut, sangat takut. Gadis bodoh, orang tuamu beruntung, jangan pikirkan itu. Tan Yun memeluk Fang Ziqing ke dalam pelukannya dan menghibur, ketika kita meninggalkan tanah terlantar, hal pertama adalah menemukan keberadaan orang tuamu. Xiao Qing, ketika jiwamu yang tersisa, melarikan diri dari Nine Heavens Immortal Mansion, apakah kamu tidak memiliki orang kepercayaan? Fang Ziqing tersedak dan berkata, pada saat itu,
saya memberi kepala pelayan tua dari Jiutian Immortal Mansion pesan suara dan memintanya untuk menemukan cara untuk menyelamatkan orang tua saya. Hanya saja kekuatannya rendah dan dia bukan lawan dari anjing Imperius. Mendengar ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan melepaskan Fang Ziqing dan berkata, saya telah menutup jiwa kaisar dan janin kaisar di bawah kendali di lantai 48. Mari kita tanyakan padanya, mungkin dia akan tahu sesuatu. Detik berikutnya, Tan Yun, Su Bing, Zenji, dan Ziqing menghilang begitu saja dan muncul di lantai 48 Aula Ling Qiao Dao. Di dalam aula, lingkup kekuasaan kaisar memenjarakan janin kaisar dan jiwa kaisar. Setelah Tan Yun menggunakan murid surgawi Hongmeng untuk mengendalikan janin dan jiwa komandan, dia bertanya, selanjutnya, jawab semua pertanyaan Fang Ziqing dengan jujur. Fang Ziqing mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan cemas, saya bertanya kepada Anda, ketika Fang Ziqing bertanggung jawab atas alam 9 surga Hongmeng, Dong Yong, kepala pelayan tua dari rumah 9 surga, masih hidup sekarang. Mendengar ini, jiwa kaisar dan janin kaisar di bawah komando kaisar memiliki alis horizontal dan garis vertikal, seolah mencoba mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya ingat. Dikatakan bahwa Guan Jiadong diusir dari Jiutian Xian Mansion di masa lalu. Saya tidak tahu tentang hal-hal lain. Kemana dia pergi? Fang Ziqing bertanya. Tidak tahu. Fang Ziqing melihat ke depan dan berkata, pada awalnya, setelah anjing Imperius membunuh Kaisar Jiutian, apa yang terjadi dengan orang tua Kaisar Jiutian? Saya tidak tahu, saya belum pernah mendengar hal-hal ini. Jiwa Kaisar dan janin Kaisar berkata jujur. Tan Yun menghela nafas dan berkata, Xiao Qing, anjing Imperius menangkap orang tuamu. Ini sangat tercela. Saya khawatir itu telah menghalangi masalah ini. Mungkin hanya ada sedikit orang yang mengetahuinya. Fang Ziqing menganggukkan kepalanya, dengan air mata di matanya yang indah, saudaraku, tidak ada kabar dari orang tuaku. Aku bisa mencarinya perlahan. Setelah kita meninggalkan tanah terlantar, bisakah kamu menemaniku dan melihat ke rumah? Xiao Qing, rindu rumah. Kampung halaman Fang Ziqing adalah taman abadi di bawah gunung peri seharga 30 juta sen di timur Jiutian Immortal Mansion. Ini bukan hanya kampung halamannya, tetapi juga tempat dia bertemu Tan Yun ketika dia berusia 6 tahun. Pada saat itulah Tan Yun memberinya teknik yang disebut, sihir hantu 12 pengetahuan. Oke, kakakku akan menemanimu pulang. Tan Yunxing berkata dengan tulus, sebenarnya, aku selalu malu dan merasa berhutang banyak padamu. Pada awalnya, jika saya tidak memberi Anda latihan, Anda tidak akan menjadi kaisar abadi 9 surga, dan anjing Imperius tidak akan melakukan pembunuhan kepada Anda untuk perlindungan diri. Fang Ziqing menggelengkan kepalanya, saudaraku, jangan katakan itu bukan salahmu. Apakah kamu berada di kehidupan terakhirmu atau dalam kehidupan ini, di hati Xiao Qing, adalah berkah bagi Xiao Qing untuk bertemu denganmu. Tan Yun mengangguk berat, sudah diatur, tinggalkan tempat yang ditinggalkan, dan ipar perempuanmu dan aku akan menemanimu pulang. Terima kasih saudara, kata Fang Ziqing. Pada saat ini, Tan Yun memandang Zenji, kakak, kamu bilang kamu punya sesuatu untuk dibicarakan denganku. Ada apa? Ada kesedihan yang tak terbendung di mata Zenji, saudaraku, aku ingin pergi ke makam ayah dan ibu angkatku untuk mengunjungi mereka setelah aku meninggalkan tanah kosong. Saat itu, setelah saya dihormati oleh Ling Xiatian, jika tidak ada ayah angkat yang menyelamatkan saya akan mati. Aku sangat merindukan mereka, sangat. Air mata Zenji mengaburkan pandangannya, dan dia tidak bisa bernapas dengan sakit hati ketika memikirkan kecelakaan yang terjadi pada keluarga Zen. Tidak ada keraguan bahwa Zenji memegang posisi tinggi di hati Tan Yun. Karena dia dibesarkan oleh Tan Yun dan Sen Subing di masa lalu. Jangan menangis. Tan Yun mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata di wajah Zenji, baiklah, setelah kita pulang dengan Xiao Qing, kita akan pergi ke kuburan untuk ayah dan ibu angkatmu. Ya, Zenji mengangguk sambil menangis. Oke, jangan membicarakan hal-hal menyedihkan ini lagi. Tan Yun menepuk bahu Zenji dan dengan sengaja memecahkan topik pembicaraan, oh ya Zenji, namamu, di alam abadi 9 surga Hongmeng, sangat menggelegar. Saya mendengar bahwa Anda adalah salah satu dari 4 wanita cantik di alam 9 surga, jadi siapa 3 lainnya? Wanita itu menyukai kecantikan, dan Zenji merasa lebih baik saat mendengar kata-kata Tan Yun.
Zenji menyeka air matanya dan berbisik, 3 orang lainnya. Satu adalah putri-putri musuhku, Ouyang Qianqian, putri penguasa kota-kota abadi Tongtian. Nama lainnya adalah Baili Yaner. Sekitar 360.000 tahun yang lalu, dia jatuh ke jalan ajaib dan sekarang menjadi iblis wanita yang tak terduga. Yang terakhir jauh dari cakrawala. Zenji menunjukkan jari giok Qianqian dan menunjuk Fang Ziqing. Betulkah? Tan Yun cukup terkejut. Tentu saja, saudaraku, saya pikir Anda tahu. Zenji berkata, Fang Ziqing, sebelum reinkarnasimu, dia adalah kecantikan nomor 1 di alam abadi 9 surga. Hanya saja saudara itu, kamu adalah yang tertinggi Hongmeng pada saat itu. Masalahnya tidak diketahui secara detail.